Wajib tahu, Bapak Ibu, penyebab hipertensi dan hari stroke ini saya sumbatan akan jantung. cerita terkait dengan produk Pro-Arginen Plus, ya, produk mutakhir peningkat kesehatan jantung yang tentunya saya yakin Bapak Ibu sudah tahu semua. Ini terbuat dari L-arginin, kualitas tertinggi di dunia. Jadi produk ini adalah produk yang paling laris di berbagai pasar sinergi berada, termasuk juga di Indonesia. Karena produk ini diformulasikan berdasarkan hadiah Nobel. Jadi tidak kaleng-kaleng ya, produk ini produk yang sudah luar biasa, sudah diformulasikan, dan juga akhir-akhir ini juga mendapatkan reward baru yang nanti akan saya ceritakan kemudian. Jadi itu terkait dengan Pro-Arginen Plus. Kata kuncinya adalah produk ini adalah produk yang mutakhir yang akan menyehatkan jantung kita, yang terbuat dari L-arginin kualitas tertinggi di dunia, gitu ya, yang diformulasikan berdasarkan Nobel Prize Research, penelitian berhadiahkan Nobel. Nah, Bapak Ibu, ini nge-freeze ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya bahas tentang produk tadi, mari kita sama-sama lihat kondisi di sekitar kita dahulu ya. Biasa kita akan lihat dulu kenapa sih nantinya kita membutuhkan atau wajib mengonsumsi produk ini. Karena dengan mengetahui tersebut, maka kita akan sadar dan juga merasa bahwa kita memang membutuhkannya. Jadi di sini Bapak Ibu terlihat bahwa populasi di Indonesia saat ini, ya, terutama di Indonesia 275 juta, sementara di dunia itu ada 8 miliar. Nah, ini populasi yang berkembang terus, dan dengan adanya perbaikan ekonomi, maka populasi ini juga akan menemui masalah-masalah di kesehatan, ya, masalah-masalah di kesehatan. Nah, laporan tahun 2021 ternyata masalah kesehatan kita, ya, yang paling tinggi sebenarnya penyebab kematiannya itu bukan di COVID. Nanti ke depan penyebab kematian terbesar bukan di COVID, justru paling banyak karena penyakit jantung. Jadi dari dulu sampai sekarang penyakit jantung masih nomor pertama ya penyebab kematian di dunia. Jadi ini penting kita perhatikan bahwa jantung itu penyakit jantung mengincar kita semua dan kita harus mewaspadainya. Oke, di Indonesia sendiri ya, ini di Indonesia menurut penelitian atau survei oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 1 dari 3 orang di Indonesia meninggal karena penyakit stroke dan jantung. Nah, kalau kita jumlahkan di sini 21 sama 12 itu 34% sendiri orang Indonesia meninggal karena penyakit jantung dan stroke. Dan ini tentunya ini data tahun 2014. Tentunya nanti terus bertambah dengan seiring gaya hidup yang tidak sehat. Dan ini sangat mengkhawatirkan Bapak Ibu, ya. Sangat-sangat mengkhawatirkan kita semua. Nah, ini ya terlihat bahwa 1 di antara 3 orang di Indonesia menderita hipertensi, ya, menderita hipertensi. Jadi 1 di antara 3 orang penduduk usia di atas 18 tahun itu bila diukur tekanan darahnya itu lebih dari 140/90. Artinya mereka menderita hipertensi. Dan ini ada di sekitar kita dan kita harus mewaspadainya Bapak Ibu, ya. Karena apa? Karena kalau sudah terkena hipertensi, ini akan meningkatkan risiko ya, akan meningkatkan risiko penyakit stroke hingga 4-6 kali lipat. Ini tidak main-main. Jadi begitu kita terkena hipertensi, itu bisa sampai 4-6 kali risiko untuk terjadinya stroke.
Bahkan 77% orang yang dengan serangan stroke yang pertama kalinya, dia menderita hipertensi. Juga hipertensi kalau kita perhatikan di sini, akan menyebabkan gangguan arteri pada jantung dan memicu sumbatan. Makanya nggak heran, 69% nih Bapak Ibu, 69% orang yang terkena serangan jantung pertama kalinya, dia menderita hipertensi. Jadi hipertensi ini benar-benar membuat meningkatkan stroke, juga meningkatkan serangan jantung, dan juga gagal jantung. Jadi gagal jantung ini artinya kemampuan dari otot jantung kita di dalam memompa itu mengalami kegagalan karena terjadinya pembesaran akibat adanya hipertensi. Dan hal lain apa? Selain tadi serangan jantung, stroke, gagal ginjal juga dipengaruhi terkait dengan hipertensi. Juga kehilangan penglihatan. Jadi kalau hipertensi meningkatkan risiko terjadinya kebutaan. Dan yang terakhir bisa juga akan mempengaruhi terjadinya disfungsi ereksi ataupun ereksi yang mengalami ketidaknormalan. Ini akibat dari hipertensi, ya. Jadi akibat hipertensi ini perlu diperhatikan sekali. Nah, kemudian kita lihat di sini kalau tadi 1 di antara 3 orang menderita penyakit hipertensi, di sini kita lihat 1 dari 67 orang di Indonesia itu menderita penyakit jantung. Jadi tidak main-main ya, banyak sekali. Ya, penduduk Indonesia 275 juta. 1 di antara 67 orangnya itu menderita penyakit jantung. Dan ini ada di sekitar kita. Jadi mulai dari nyeri seperti ditekan pada dada, menyebar pada lengan, punggung, bahu, leher, sulit bernapas, napas pendek-pendek, pusing berkeringat, mual muntah, merasa sangat lelah, itu adalah gejala penyakit jantung. Dan ini banyak dialami juga oleh kita semua, terutama 1 di antara 67 orang. Ya, itu penyakit jantung. Kemudian stroke. Nah, ini stroke, 1 dari 92 orang menderita penyakit stroke. Ya, Bapak Ibu mungkin tahu kalau gejala dari stroke antara lain ya senyum yang tidak simetris, kemudian gerakan separuh anggota tubuhnya tiba-tiba lemah ya, kemudian bicaranya pelok, bahkan kalau kita ajak bicara tidak bisa menanggapi dengan baik, ngomong nggak ngerti ya, nggak nyambung, kebas atau kesemutan, kemudian pandangan kabur, sakit kepala yang hebat, rasanya berputar-putar, dan hilang keseimbangan. Itu gejala stroke. Dan saya sendiri sering juga melihat tiba-tiba orang pada saat di customer service tiba-tiba terkena stroke ya. Pada zaman dulu saya sering melihat seperti itu, dan itu banyak kita temui ya. Jadi ini stroke juga menjadi perhatian kita semua.